doa. Kekuatan persekutuan doa. Dalam bacaan kita saat ini, Matius 18 ayat 19 sampai 20 menekankan dahsyatnya kuasa doa bersama yang didasari kesepakatan, atau ketika berdoa sehati sejiwa, tentu doa itu dampaknya akan sangat dahsyat dalam kehidupan orang yang berdoa. Kalau kita membaca keseluruhan dari perikop Matius 18 ayat 15 sampai 20, memerintahkan kepada umat Tuhan untuk menegur saudara yang bersalah ketika melakukan suatu pelanggaran dan mendoakannya. Kesimpulannya, mendoakan suatu permasalahan atau pergumulan hidup. Jika dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan Yesus akan hadir dan menunjukkan solusi. Dapat kita bandingkan dalam ayat yang ke-20. Selanjutnya, kaitannya dengan kegiatan keluarga saat ini, perlengkapan nikah bagi anak Putri dan Rian yang dilaksanakan di rumah tangga masing-masing. Kita saat ini khusus di mempelai calon mempelai perempuan, mengingatkan agar kelak dalam rumah tangganya, ya diingat baik-baik saudari Putri, kelak nanti dalam rumah tanggamu, kamu harus rajin bersekutu berdoa bersama. Kalau kepala keluarga misalnya terlalu sibuk lagi, ya tidak ada salahnya kita sebagai perempuan, kita opium pakilala moneta. Tak dia salah, meskipun suami itu adalah kepala, tapi perempuan diciptakan sebagai penolong yang sepadan, ya maka den tak nakilalai, ya tak masalah dipakilala. Ya, kita mengingatkan, kita harus berdoa, harus menyepakati hal-hal yang ingin dicapai dalam rumah tangga, mulai dari hal-hal yang dianggap kecil, misalnya pembiayaan dalam rumah tangga, dan cita-cita yang lain disepakati dulu, dibicarakan baik-baik, kemudian dibawa ke dalam doa, memohon Tuhan Yesus memberi yang terbaik dalam kehidupan perjalanan rumah tangga. Bapak Ibu, kalau pada masa-masa pacaran, ya biasanya muda-mudi merasakan dimabuk cinta. Namun di dalam rumah tangga tidak dipungkiri, dimabuk cinta biasanya sudah berubah menjadi dimabuk masalah. Ya, dimabuk masalah, entah itu biaya pendidikan, biaya sandang, pangan dan papan, penyakit, dan banyak lagi pergumulan-pergumulan yang lain. Ingat, ketika kita bersepakat meminta pertolongan pada Tuhan, yakini Tuhan yang bekerja dalam setiap keadaanmu, dan selalulah berusaha melakukan kehendak Tuhan, agar ketika kita mengalami yang namanya dimabuk masalah, cinta dan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, baik kepada anak kekasih Putri yang akan diberkati nikahnya besok, maupun kita sebagai seluruh jemaat dan persekutuan keluarga. Kita selalu dikuatkan dan dimampukan untuk selalu mengandalkan Tuhan, dan terlebih selalu meminta pertolongan Tuhan dalam doa. Demikian uraian firman Tuhan, mungkin tidak terurai dengan sempurna karena disampaikan oleh hambanya yang penuh dengan keterbatasan.
Namun kita bersama-sama mengundang Roh Kudus, biarlah Roh Kudus yang memampukan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.